Hidup bahagia dengan happy mindset, seni kebahagiaan supaya hidup berseri. Perlu adanya ekstensifikasi objek perampasan aset guna pengoptimalan aset recovery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kami dari Delegasi Universitas Negeri Semarang dengan saya Anissa Latifah Rahmatubis bersama Yosef Suryo Wibowo Jenali dan Dwi Ersi Wahyuni akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Ekstensifikasi Objek Perampasan Aset melalui rekonstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai mandatori Perma Nomor 1 Tahun 2013. Dewan Juri yang terhormat, bergabungnya Indonesia di dalam Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) pada Oktober 2023 menunjukkan komitmen negara secara penuh dalam pemberantasan anti pencucian uang, yang mana hal ini selaras dengan tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa guna memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch, jumlah kerugian negara selama satu dekade dari tahun 2013 hingga 2022 mengalami kenaikan. Akan tetapi, hal tersebut tidak dibarengi dengan jumlah pengembalian aset yang hanya sekitar 2,2% saja atau setara 1,4 triliun pada tahun 2022. Dari fakta tersebut, sejatinya pelaksanaan aset recovery atau pengembalian aset di Indonesia dapat dikatakan masih rendah. Padahal Indonesia secara resmi telah terikat dengan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dengan semakin terorganisirnya tindak pidana pencucian uang, UNCAC 2003 ini menghadirkan sebuah mekanisme baru terkait perampasan aset tanpa pemidanaan melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau NCB, sehingga pendekatan yang digunakan tidak lagi hanya berkutat pada follow the person, melainkan follow the money. Pun pasal 67 ayat 2 Undang-Undang TPPU telah membuka jalan adanya perampasan aset melalui NCB ini, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat loophole sehingga disahkanlah Perma Nomor 1 Tahun 2013. Masuk pada pembahasan yang pertama, ketentuan perampasan aset melalui mekanisme civil forfeiture didasarkan pada Undang-Undang TPPU Junto Perma Nomor 1 Tahun 2013, di mana dalam Undang-Undang TPPU dijelaskan bahwa aset yang dapat dirampas hanyalah aset yang berada dalam akun pengguna jasa keuangan. Adapun untuk aset yang berada di luar akun pengguna jasa keuangan, baik barang bergerak ataupun tidak bergerak, tidak dapat dilakukan perampasan. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2013, di mana ketika aset yang dirampas hanyalah aset yang berada dalam akun pengguna jasa keuangan, maka terduga pelaku TPPU dapat mengalihkan harta kekayaannya menjadi aset berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak dengan tujuan agar aset yang tidak dapat disita oleh negara tetap dalam penguasaannya. Permasalahan dalam Undang-Undang TPPU Junto Perma 1 2013 menjadi celah hukum dan akan menciptakan disobedience hukum dalam penanganan aset yang berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang. Pacta sunt contendere forbis. Pelaksanaan dalam penerapan Perma 1 2013 terjadi pada kasus atas nama tersangka Salahuddin yang merupakan customer Bank BCA dan telah berstatus DPO. Dalam perkara aku, BNN Provinsi Jawa Timur mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Batam untuk mengeksekusi aset tersangka Salahuddin dengan nominal 1 miliar rupiah dalam rekening dan aset berupa kapal feri cepat senilai 15 miliar rupiah, di mana kapal feri cepat tersebut diduga berasal dari hasil tindak pidana narkotika. Namun dalam perkara aku, PN Batam dalam penetapannya nomor 1 tahun 2014 hanya mengabulkan penyitaan terhadap aset Salahuddin senilai 1 miliar rupiah yang terdapat di dalam rekening Bank BCA milik tersangka. Sementara kapal feri cepat yang berasal dari hasil tindak pidana narkotika tidak dapat disita oleh negara. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi terhadap penanganan aset guna mencapai pemulihan dan pengembalian aset secara maksimal. Hal tersebut sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang optimal menurut Barda Nawawi Arif, bahwa optimalisasi penegakan hukum adalah instrumen kompleks yang harus mampu diwujudkan guna meminimalisir aktivitas kejahatan di ruang publik. Dewan Juri yang terhormat masuk ke dalam pembahasan kedua yang akan menjawab permasalahan sekaligus memberikan adanya suatu kebijakan saran dalam menunjang aset recovery yang maksimal. Atas hal tersebut, penyelesaian kami utarakan melalui yang pertama, penambahan nomenklatur pendefinisian mengenai penghentian transaksi dalam pasal 1 Undang-Undang TPPU Junto Perma 1 Tahun 2013 yang berbunyi, penghentian transaksi adalah tindakan lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan untuk menghentikan suatu transaksi yang terkait dengan aset yang diduga merupakan
aset tindak pidana termasuk penghentian aktivitas rekening. Adanya penambahan rumusan tersebut akan mengisi loophole pada Undang-Undang TPPU Junto Perma 1 tahun 2013 sehingga sifat mandatori pada akhirnya hanya terdapat pada penyedia jasa keuangan menjadi terekstensifikasi, yakni tidak hanya mencakup di dalam rekening, melainkan juga pada aset yang berada di luar rekening, yaitu aset yang berwujud dan tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, termasuk aset yang dihasilkan dari tindak pidana. Kedua, progresivitas hakim dalam perampasan aset, di mana hakim dalam menangani perkara perampasan aset dapat mengambil sebuah langkah yang lebih progresif dalam memutuskan permohonan perampasan aset, sehingga objek perampasan aset yang berada di luar rekening dapat diakomodir. Hal ini sejalan dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga dapat menjadi pedoman bagi hakim lainnya ke depannya. Ketiga, pengesahan RUU Perampasan Aset. Pengesahan RUU Perampasan Aset akan memberikan langkah yang preventif sekaligus represif dalam memerangi perkembangan kejahatan TPPU, sekaligus dapat menunjukkan pesan yang kuat bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menikmati hasil kejahatannya yang sejalan dengan doktrin crime doesn't pay, bahwa seseorang yang melanggar hukum seharusnya tidak mendapatkan adanya keuntungan atas perbuatan yang telah dilakukan. Lex semper debit remedium, hukum selalu memberi obat. Dewan Juri yang terhormat, dengan mekanisme solusi yang sudah kami bawakan, kami secara tegas, lugas, dan berintegritas menyetujui adanya ekstensifikasi objek perampasan aset. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.